Shalom teman-teman di rumah, apa kabar? Prok 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 luar biasa. Wah, senang sekali Mamita bisa bertemu lagi dengan teman-teman di rumah. Nah, teman-teman sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Kak Tia sudah siap? Kak Tia siap, Mamita. Bunda Eri? Nah, Mamita percaya teman-teman di rumah juga pasti sudah siap, sudah cantik, dan sudah duduk manis. Nah, kita mau pujikan dulu lagu yuk. Kita bangkit berdiri dan kita mau pujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Tuhan, atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini Tuhan. Engkau sudah siapkan kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai agar sekolah minggu kami bisa berjalan dengan baik dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan Amin. Ya teman-teman, kita masih bangkit berdiri. Kita mau memujikan lagu yang kedua, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Ayo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu
teman-teman sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya Mamita percaya teman-teman sudah siap. Yuk duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mamita mau minta tolong Bunda Eri dong buat bantu berdoa. Ya, mari teman-teman kita satukan hati kita menghadap Tuhan, memohon berkat-Nya melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh dipertemukan dalam sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membuka hati, mata, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga setiap benih sabda-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan di dalam kehidupan kami. Berkati kami tidak hanya mendengar, tetapi juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati pula kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, sehingga apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Bunda sudah membantu berdoa. Nah teman-teman sudah siap kan buat mendengarkan firman Tuhan? Kira-kira siapa ya yang hari ini akan memberikan firman Tuhan? Mamita mau tanya sama Kak Tias. Kak Tias, siapa hari ini yang akan memberikan firman Tuhan? Nah, Kak Tias mau kasih clue nih teman-teman. Kakak kita satu ini cantik. Wah, cantik. Berarti perempuan. Terus kakak ini pernah ngajar sekolah minggu juga di gereja kita. Waduh, Wah, siapa ya? Teman-teman sudah pernah ketemu nih. Aduh, siapa ya? Banyak nih yang ngajar di Kayaknya sekolah juga minggu GKJ sudah Bambu beberapa nih. kali juga ngisi firman juga kan Kak Tias? Yang ketiga clue-nya sering mengisi sekolah minggu online-nya kita juga. Teman-teman Sudah bisa tahu ya? menebak? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Namanya teman-teman masih ingat gak? Sama Kak Sandra. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan lagu dulu. Firman Tuhan ku dengar. Sekolah Minggu GKJ Bambu yang kakak kasihi. Kita ketemu lagi nih di sekolah minggu pada hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Sandra ajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Roh Kudus ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya kita lipat tangan, terus kita tutup mata, kita berdoa. Kita melakukan sikap yang baik dan benar ketika berdoa ya adik-adik.
Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun pada pagi hari ini kami tidak bertemu satu sama lain, kami hanya menyaksikan sekolah minggu melalui YouTube. Biarlah itu semua tidak memadamkan semangat kami untuk kami memuji Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar apa yang kami katakan dan kami dapatkan pada hari ini dapat kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang ayo cari Alkitabnya dulu karena kita akan membaca Alkitab. Sudah? Kalau Alkitabnya sudah ada sama adik-adik, sekarang kita buka dari Kitab Mazmur ya adik-adik. Kita buka Kitab Mazmur dari Perjanjian Lama. Sekarang pegang Alkitabnya, terus buka Kitab Mazmur. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 63. Ayo dicari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 9. Ayat 2 sampai 9. Kak Sandra akan membacakannya untuk kita semua ya. Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi penolongku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tanganmu menopang aku. Oke, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, Kak Sandra mau tanya dulu sama adik-adik. Kenal tidak dengan gambar yang Kak Sandra akan tunjukkan kepada adik-adik? Ayo, siapa? Gambarnya adalah ini. Ada yang pernah melihat gambar ini adik-adik? Ada yang pernah kenal tidak? Pernah melihat di mana gitu? Siapa ya dia ini ya? Nah, kalau adik-adik yang sudah tahu, dia ini adalah Raja Daud. Betul ya, ini adalah Raja Daud yang sudah sering melihat di internet mungkin atau di Alkitabnya ada gambar tokoh-tokoh Alkitab. Adik-adik sangat mudah mengenali sosok ini, yaitu tokoh Daud atau yang kita sebut sebagai Raja Daud. Nah, pintar ya semuanya sudah tahu kalau ini adalah Raja Daud. Siapa sih Raja Daud itu, Kak San? Yo, pasti semuanya ada yang bertanya, siapa ya Raja Daud itu? Aku kok kayaknya belum terlalu kenal namanya. Yang sering baca Alkitab pasti mengerti kalau Raja Daud itu adalah merupakan anak bungsunya dari Isai. Bapaknya namanya Isai, punya anak bungsu namanya Daud. Daud itu punya banyak kakak, banyak saudara, banyak kakak-kakaknya lah pokoknya. Ketika kakak-kakaknya sedang bermain, Daud ini tidak pernah diajak adik-adik. Daud itu selalu tinggal dalam rumahnya sendirian. Jadi ketika kakak-kakaknya bermain, Daud itu di rumah nggak gabut,
tapi dia ada kegiatan. Ngapain sih Daud itu biasanya kalau di rumah? Nah, bisa. 1. Daud itu kalau di rumah pas kakak-kakaknya sedang pergi bermain, Daud itu suka menggembalakan domba, menggembalakan ternaknya. Daud itu kan punya banyak ternak, jadi kalau kakak-kakaknya sedang pergi, aku mau menggembalakan ternakku dulu, ngurusin hewan ternakku dulu. Itu 1 kegiatannya Daud. Nah, sambil mengurus hewan ternaknya, Daud itu sambil nyanyi deh. Biasa kan kalau kita kerja, nyapu, suka nyanyi happy ya gitu-gitu. Atau kalau kita sedang nyuci piring, nyanyi lagu apa yang sekarang ini lagi kita sukai. Sama, Daud juga kalau sedang bekerja, dia lagi kasih makan misalnya, dia suka nyanyi. Makanya di kitab Perjanjian Lama, di kitab Mazmur khususnya, Daud itu dikenal dengan penyanyi yang sangat mantap, yang sangat bagus gitu ya. Keren pokoknya, Daud itu bisa nyanyi. Terus yang kedua, kegiatan Daud kalau di rumah setelah ngurusin ternak, dia itu suka memainkan alat musik, contohnya kecapi. Wah, berarti Raja Daud ini banyak sekali Kak bakatnya. Betul. Siapa di sini yang seperti Raja Daud, yang bisa nyanyi, yang bisa ngurusin hewan peliharaan, yang suka kasih makan hewan, yang suka main alat musik apapun. Kalau di zamannya Raja Daud itu kan alat musiknya kayak kecapi, rebana. Kalau di sekarang kan kita bisa main keyboard, main gitar, mungkin ada yang suka biola, atau kita main suling dan alat musik lainnya. Nah, itulah kegiatan Daud yang Daud lakukan ketika Daud sedang ditinggal oleh kakak-kakaknya bermain. Makanya Daud bisa terkenal sampai sekarang seorang main musik yang bagus dan juga penyanyi yang handal. Nah, adik-adik yang Kak Sandra kasihi, selain Daud itu bernyanyi lagu-lagu yang terkenal pada waktu itu, di dalam isi lagunya itu juga Daud suka minta pertolongan Tuhan. Dia suka berdoa di dalam lagunya. Entah doanya itu, Tuhan, aku hari ini senang sekali bisa ngurusin hewan peliharaanku, sambil dilakukan misalnya. Nah, itu pas Daud masih kecil. Terus ketika Daud sudah dewasa, kita tahu Daud itu ditunjuk sebagai raja atas bangsa Israel. Daud jadi raja atas bangsa Israel. Bangsa Israel itu bukan bangsa yang nurut ya adik-adik yang terkasih. Bangsa Israel itu bangsanya suka ngeyel. Dia suka melawan Tuhan. Dia suka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Daud itu sebagai raja, dia tuh bingung. Kenapa ya bangsa Israel ini tidak bisa diatur? Kenapa ya bangsa Israel ini gak mau dengerin omonganku padahal aku rajanya mereka? Nah, karena Daud pintar nyanyi, sukanya nyanyi, kalau apa-apa main musik, bernyanyi. Jadi pas Daud itu juga butuh pertolongan Tuhan, ketika Daud itu butuh, kok aku capek banget Tuhan ngadepin bangsa Israel, Daud langsung datang sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, aku pengen bangsaku rukun misalnya 1. Tuhan, aku pengen mereka itu tidak berpaling dari Tuhan. Tuhan, biarlah mereka itu mata hatinya terbuka supaya dapat saling membantu misalnya. Daud selain dia mementingkan dirinya sendiri, Daud juga suka mendoakan bangsanya, suka mendoakan keluarganya juga tentunya, suka mendoakan kakak-kakaknya, suka mendoakan tetangganya, keluarganya yang ada dimanapun. Kakak mau tanya nih, siapa yang di sini rajin berdoa? Yang dari bangun tidur langsung melek berdoa, minta Tuhan menyertai kegiatan kita pada hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih membangunkanku pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Atau kalau bangun tidur langsung kayak, ayo cepet-cepet mandi, atau kita langsung buka HP supaya bisa ikut pembelajaran online. Nah, yang rajin berdoa biasanya kan dari bangun langsung bersyukur, terima kasih Tuhan, aku boleh bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat, aku akan sekolah, Tuhan berkati. Nah,
Selain berdoa ketika bangun tidur, tentu ada doa-doa yang lain. Contohnya misalnya mau makan, mau pergi sekolah, kalau pas masih datang ke sekolahan, mau ujian, ketika ulang tahun, ketika misalnya lagi sedih, senang, dapat hadiah atau apapun. Siapa di sini yang suka selalu lapor sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan ketika dapat kesedihan ataupun kebahagiaan? Kalau kita berdoa dalam keadaan yang sedih itu kan sangat gampang untuk mengingat Tuhan, betul? Kalau kita nangis langsung, Tuhan kenapa aku kayak gini, kenapa aku sedih, kenapa aku dimarahin. Coba kalau kita lagi seneng, apakah kita bisa langsung ingat Tuhan? Ada nggak kita lagi dapat hadiah, terus langsung Tuhan terima kasih ya untuk hadiahnya dari orang tua, dari mama, dari papa, atau aku sudah boleh naik kelas, ada nggak yang seperti itu? Atau malah ketika sudah dapat kebahagiaan langsung lupa sama Tuhan. Ayo. Nah, di dalam doa itu kita kan lebih sering berdoa untuk diri kita sendiri, betul nggak? Kita lebih sering berdoa untuk aku, dan aku. Aku lagi seneng, aku lagi sedih. Pokoknya semuanya tentang diriku sendiri. Jelas ya? Nah, pertanyaannya selanjutnya, pernah tidak kita adik-adik semua yang di rumah berdoa untuk orang-orang yang adik-adik sayangi, atau berdoa untuk orang-orang yang menyayangi adik-adik? Pernah atau tidak? Atau malah tidak pernah berdoa untuk mereka? Ayo. Pernah tidak ingat sama orang-orang yang sayang sama kita, terus kita berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan telah kasih orang tua yang baik, kakak yang baik, adik yang baik, teman yang baik, mbah yang baik, tetangga yang baik, yang selalu sayang sama aku. Pernah atau tidak? Mungkin ada yang pernah. Bagus ya, good job. Pernah mendoakan orang lain. Terus kalau mendoakannya ketika ada kakak yang sedang sakit, ketika temennya sedang sedih, pernah nggak didoain? Tuhan, temenku namanya ini, dia itu tadi lagi sedih loh pas kita ajak main. Tuhan tolong hibur dia ya. Pernah tidak berdoa untuk temennya yang sedang sedih? Pernah tidak berdoa untuk orang tuanya kalau lagi sedih, lagi sakit? Pernah tidak ingat kakaknya kalau kakaknya mau ujian terus dibantuin doa? Ayo. Kalau kita pernah, berarti kita sama kayak Daud. Kita sama seperti Daud yang suka mendoakan orang lain juga, yang suka berdoa buat kesedihan orang lain. Itu yang mau Tuhan Yesus pesankan kepada kita pada hari ini. Kita harus ingat orang-orang yang mengasihi kita. Kita harus ingat semua orang yang sayang sama kita. Kita harus ingat siapa aja yang memperhatikan kita, yang ngurusin kita. Dengan begitu, kita bisa saling mendoakan. Kita ingat setiap orang yang di sekitar kita, yang kita temui setiap harinya. Mereka sedang apa, kita doakan. Mulai sekarang, mulai hari ini, kalau kalian ingin berdoa makan, ingat juga teman-teman yang lain. Semoga teman-temanku juga bisa makan Tuhan. Terus kalau di sekolahan lihat temannya lagi sedih, didoakan. Kalau temannya lagi ulang tahun juga didoakan. Kalau kakaknya sedang sedih, didoakan. Kalau mama papanya sedang sedih juga didoakan. Itu ya adik-adik pesannya, kita berdoa terus, kita rajin berdoa, dan kita ingat untuk mendoakan orang-orang yang sayang sama kita dan yang kita sayangi. Amin. Terima kasih Kak Sandra buat firmannya hari ini. Kami tunggu buat firman berikutnya ya. Nah, teman-teman, karena kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini, tapi kita mau pujikan lagu yang terakhir. Apa Bunda lagu yang terakhir? Yuk kita mau nyanyikan Yesus sayang padaku. Yuk bangkit berdiri teman-teman. Yuk bangkit berdiri teman-teman. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
menyertakannya dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.